Cher Henri, Oui, on m'a dit que vous écriviez un recueil de poèmes. exactement. Voulez-vous m'en dire quelques vers? Avec grand plaisir. Hey guys, selamat datang dan kali ini ku akan mencoba menghibur kalian dengan menceritakan sebuah film enak dari Prancis berjudul Curiosa yang bercerita tentang seorang wanita kaya raya yang bermain api dengan sahabat suaminya sendiri. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Mary yang merupakan anak dari seorang janda kaya raya di kota tersebut. Selain itu, si Mary juga diketahui jika ternyata dirinya telah memiliki seorang kekasih bernama Pierre, seorang fotografer amatir. Lalu pada suatu hari, saat Pierre datang ke rumah Mary dan mereka akan saling beradu mulut, tanpa disangka ibunda dari Mary malah melihat mereka yang membuat keduanya canggung satu sama lain. Esok harinya, Pierre yang berada di sebuah perpustakaan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sahabat dari Pierre bernama Henry, yang tanpa disangka Henry berkata kepada Pierre jika dirinya sangat jatuh cinta kepada Mary dan berniat untuk menikahi wanita itu tanpa memperdulikan persahabatan mereka. Dan karena memang si Henry ini telah mengatakan keinginannya itu kepada ibunda dari Mary, dan ibunda dari Mary juga tahu tentang status dari keluarga Henry yang merupakan anak dari seorang konglomerat di kota tersebut. Di sini ibunya ini justru lebih merestui anaknya untuk menikah dengan Henry ketimbang Pierre yang hanyalah seorang fotografer amatir. Singkat cerita, 2 tahun berlalu sejak pernikahan mereka. Henry yang selama ini masih terus berhubungan dengan sahabatnya Pierre. Di sini ia lalu mengatakan kepada Mary jika sekarang Pierre sangat tergila-gila dengan foto modelnya bernama Zohra, yang bahkan membuat Pierre seperti terhipnotis olehnya. En bref, il a l'air envoûté. Mary yang merasa penasaran dengan pria yang masih dirinya cintai itu, keesokan harinya Mary lantas mencoba pergi ke studio dari Pierre. Tetapi setibanya Mary di sana, Zohra yang tahu jika Mary telah memiliki seorang suami, di sini Zohra sempat menolaknya. Namun karena Mary tetap memaksa untuk masuk, rupanya membuat Zohra tak bisa melarangnya. Sedangkan untuk Pierre sendiri yang merasa senang karena dikunjungi oleh Mary, di sini pria itu lalu memperkenalkan Zohra kepada Mary, yang ternyata si Zohra ini adalah seorang mantan wanita malam yang memang sengaja biar pekerjakan di studio fotonya. Hingga setelah Zohra berpamitan pulang hari itu, mereka yang ternyata masih saling mencintai satu sama lain. Di hari itu mereka langsung mulai melakukan permantapan sebagai pelampiasan rasa rindu di antara keduanya. Esok harinya, Mary yang datang lagi ke studio foto dari Pierre. Di sini wanita itu meminta kepada Pierre untuk difoto. Dan setelah Pierre beberapa kali memfoto Mary, di sini Pierre lalu menyuruh Mary untuk melepas seluruh kainnya dan memfotonya dengan gaya tanpa busana. Selain itu, sebelum sesi foto mereka selesai, Pierre juga sempat berkata jika dirinya tak bisa menjadi suami dari Mary, maka Pierre bersedia untuk menjadi kekasih dari Mary. D'accord. Suatu hari, karena hubungan persahabatan Henry dan juga Pierre masih baik-baik saja, di sini Henry lalu mengundang Pierre untuk datang ke rumahnya dengan maksud menunjukkan foto-foto pernikahannya dengan Mary 2 tahun yang lalu. Namun ketika Henry pergi untuk mengambil album foto pernikahannya, Pierre yang saat itu hanya ditemani oleh Mary. Di sini keduanya mulai saling berciuman, dan bahkan saat Henry telah kembali dan mereka mulai melihat foto album tersebut, dengan beraninya Pierre malah memegang jari dari Mary di balik album yang mereka lihat. Ouais, c'était très émouvant. Mary yang semakin menggila, keesokan harinya wanita ini lagi-lagi pergi ke studio dari Pierre. Tetapi sesampainya wanita ini di sana dan menyadari jika Pierre sedang pergi, dengan lancangnya Mary mulai melihat-lihat foto dari Zohra. Dan bahkan saat Mary melihat jika ternyata Zohra juga pernah difoto oleh Pierre tanpa menggunakan kain selai pun, jelas saja membuat Mary cemburu. Tetapi walaupun perasaannya sangat cemburu, keesokan harinya
saat Mary datang lagi ke studio dari Pierre. Di sini mereka mulai melakukan sesi pemotretan lagi sebelum akhirnya disusul oleh ritual yang biasa mereka lakukan. Suatu malam, Mary yang saat itu diajak oleh Henry untuk datang ke sebuah pesta pernikahan temannya bersama adiknya. Sesampainya Mary di sana, wanita ini malah tiba-tiba berhenti karena melihat jika Pierre bersama dengan Zora hari itu. Sehingga karena Mary tak ingin merasa lebih cemburu dari saat itu, di sini ia lalu berkata kepada Henry jika dirinya tiba-tiba merasa tak enak badan. Ils seront entrés, nous partirons discrètement. Henry yang mulai merasa aneh dengan sikap istrinya akhir-akhir ini. Sepulangnya mereka dari pesta tersebut, Henry lantas mencoba membongkar laci rahasia milik Mary. Dan benar saja, setelah dirinya berhasil membukanya, di sini Henry cukup terkejut ketika melihat banyak sekali foto-foto istrinya yang tanpa busana. Apalagi foto itu diambil oleh studio milik sahabatnya. Jelas saja, semakin membuat Henry merasa kecewa sekaligus sedih. Paginya, Henry yang tak terima dengan apa yang dirinya temukan itu. Ia lalu menghampiri istrinya untuk menegurnya dengan sangat lantang. Namun bukannya merasa bersalah atas perbuatannya itu. Di sini Mary justru semakin membuat Henry sakit hati ketika dirinya berkata jika ia sama sekali tak pernah mencintai Henry sedikit pun. Henry yang mendengar Mary berkata seperti itu tentunya sangat menyakiti hatinya karena tahu jika perasaan istrinya terhadap Pierre dari dulu tak pernah berubah. Hingga di keesokan harinya, Mary yang ingin sedikit menghibur dirinya, ia lalu pergi ke tempat Pierre secara diam-diam. Tetapi saat Mary sampai di sana, di sini dirinya justru malah menyaksikan jika saat itu Pierre tengah melakukan sesi pemotretan erotis dengan Zora. Sehingga karena Mary saat itu merasa sangat cemburu dengan kegiatan mereka, dengan segera ia langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian setelah perasaan dari Mary baikan, ia lalu mencoba datang lagi ke tempat Pierre. Tetapi saat Mary hendak menuju ke sana, secara kebetulan dirinya malah bertemu dengan Zora yang melabraknya untuk mengatakan tentang perasaannya, yang menyebutkan jika dirinya jatuh cinta kepada Pierre karena dialah orang yang berhasil menyelamatkannya dari dunia malam. Mereka yang saat itu masih berdebat di studio milik Pierre saat keduanya mulai duduk dengan tenang. Entah apa yang Zora pikirkan, di sini wanita itu justru malah mulai menggoda Mary yang membuat mereka mulai beradu gunting satu sama lain dengan sangat syahdu. Beberapa hari berselang, Mary yang merasa galau karena memikirkan tentang perasaan Pierre yang menduakannya. Rupanya hal ini malah disalahartikan oleh keluarga dari Mary. Dan bahkan karena sang adik tak tahan melihat kakaknya yang selalu muram, di sini adik perempuannya mencoba untuk menghibur kakaknya yang dikiranya memiliki masalah dengan suaminya. Selain itu, ibunya yang juga beranggapan sama. Di sini ia juga mulai sampai meminta Henry untuk mencoba mengajak Mary jalan-jalan guna menghiburnya dari kesedihannya. Tetapi karena Henry tahu jika kesedihan dari Mary berakibat bukan darinya, di sini Henry justru berkata kepada ibunya jika Mary sepertinya masih memikirkan tentang cara agar bisa berpisah dengannya. Vous savez bien qu'elle est capable de tout. Mais non. Vous savez, Mary yang saat itu merasa sedih setelah tahu jika Pierre tega menduakannya. Demi untuk menghibur dirinya sendiri, Mary lantas pergi ke sebuah toko barang antik. Tetapi saat Mary mulai melihat barang-barang di sana, tanpa sengaja Mary justru bertemu dengan Jean yang merupakan teman sekaligus partner dari Pierre. Selain itu, karena sepertinya mereka berdua terlihat akrab sekali, di sini Mary mulai berpikir memanfaatkan Jean untuk misi balas dendamnya kepada Pierre dengan cara melakukan hubungan penservisan dengan pria tersebut.
Keesokan harinya setelah Pierre kembali ke studio miliknya setelah bekerja di luar kota, di sini ia malah dikejutkan dengan foto-foto dari Mary dan juga temannya yang saat itu tengah melakukan penservisan di studio miliknya. Pierre yang jelas saja merasa sakit hati karena melihat kekasihnya melakukan hubungan dengan temannya, tentunya cukup membuatnya kecewa. Lalu setelah itu, tanpa alasan yang jelas, kita lantas akan diperlihatkan sebuah gambar hitam dengan suara tembakan di sana, yang ternyata semua ilustrasi ini ditunjukkan untuk memberi petunjuk bagi kita, karena rupanya sekarang ini Jean, teman dari Pierre, diketahui telah tewas, yang membuat Pierre sebagai teman sekaligus rekan merasa sedih atas hal itu. Di tempat lain terlihat jika saat itu Mary tengah dinasehati oleh ibunya karena diketahui sekarang ini Mary tengah mengandung entah anak siapa. Dan bahkan karena saat itu ibunya masih menganggap jika anaknya hanya memiliki masalah terhadap suaminya tanpa mengetahui kekejaman apa yang anaknya itu perbuat kepada Henry. Di sini ibunya masih terus mencoba membuat Mary berbaikan dengan suaminya. Sementara itu di malam harinya Henry bersama ayah dan juga Pierre. Di sini ia mulai memberitahukan tentang kehamilan istrinya. Selain itu, Henry yang juga sadar jika anak yang dikandung oleh Mary adalah anak dari Pierre. Di sini pria itu lalu berkata jika ia akan menjadikan Pierre sebagai ayah baptisnya. Selain itu, di sini Henry juga meminta izin kepada Pierre untuk menggunakan namanya sebagai nama anaknya nanti. Nous voulions l'appeler Pierre, si c'est un garçon. Singkat cerita, anak Mary pun lahir dan berhubung Henry telah meminta izin kepada Pierre, di sini pria itu lalu menamai anaknya dengan nama Pierre kecil. Hingga pada suatu hari, Henry yang mengajak Mary dan anaknya untuk menemui Pierre di suatu tempat. Setelah mereka bertemu dan Henry berpamitan untuk membeli minum, di sini Pierre lalu diminta untuk menggendong anaknya oleh Mary. Yang terlihat jika Pierre menggendong anak tersebut, anak ini justru sangat tenang dan bahkan sesekali memanggil Pierre dengan sebutan papa. Setelah selesai melakukan pertemuan di hari itu, Pierre lalu mengajak Henry untuk pergi ke studio miliknya. Namun bukannya dibawa ke ruang fotonya, Henry justru diminta untuk menunggu di ruang sebelah. Sementara itu, di waktu yang sama, tak lama kemudian, Mary juga ikut datang ke sana. Tapi kali ini, Mary dan Pierre berada di ruang yang berbeda, di mana setelah mereka di sana, keduanya lantas mulai melakukan hubungan. Di kamar sebelah, Henry yang mendengar suara istrinya yang selama ini tak pernah sekalipun dirinya dengar. Jelas saja sangat membuatnya sedih. Dan bahkan dari adegan ini kita bisa melihat sendiri betapa sabarnya seorang pria bernama Henry, yang tentunya sangat tidak mungkin ada seorang suami yang rela istrinya bermain dengan temannya sendiri, kecuali si Henry ini. Di akhir film, kita lalu akan diperlihatkan jika saat itu Mary tengah membaca sebuah buku sambil bercerita tentang kebahagiaannya bisa sharing cinta dengan orang lain. Atau lebih tepatnya, Mary sangat senang memiliki seorang suami yang bisa memaklumi semua kegilaannya. Dan ya, mungkin itu saja alur cerita dari film ini. Dan satu hal yang bisa kita ambil dari cerita di atas, untuk jangan pernah menikahi seorang wanita yang belum selesai dengan masa lalunya, karena hal itu sama saja seperti menyimpan bom waktu yang bisa saja meledak kapanpun, seperti halnya Henry yang menikahi Mary. Dan oke guys, mungkin sekian dulu dari gua. Jika ada salah atau kurang gua minta maaf, dan kita bertemu lagi di next video. Yo.